Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dengan sebuah tema, lemparkan batu jika kamu orang yang tidak berdosa. Ya, pagi ini kita akan belajar, kita akan menyelami salah satu episode paling dramatis di dalam pelayanan Yesus di bumi. Ya, kenapa? Karena ini sebuah kisah yang bagaikan permata multifaset gitu ya, di mana setiap sudut pandang memancarkan cahaya kebenaran ilahi yang berbeda. Kisah ini bukan sekadar catatan historis Bapak Ibu Saudaraku, ya, melainkan juga cermin yang memantulkan bayangan terdalam dari hati manusia. Ada kemunafikan kita, kecenderungan untuk menghakimi, dan juga sekaligus kerinduan kita akan pengampunan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6.
Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, mencobai Yesus ya, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya, ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ya, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, saya coba membawa suasana dalam cerita Alkitab ini ya, dalam suasana yang lebih dramatis ya. Kita coba bayangkan suasana pagi itu di pelataran bait Allah. Matahari mulai memancarkan cahayanya, kemudian menerangi batu-batu putih bait suci yang megah gitu ya. Nah, kemudian udara pagi yang sejuk mengiringi kerumunan orang berkumpul dengan penuh antusiasme mendengarkan pengajaran Yesus dari Nazaret. Di wajah mereka terpancar harapan, kerinduan akan firman yang menghidupkan, dan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang hidup dan iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tiba-tiba suasana yang hikmat itu pecah oleh derap kaki tergesa-gesa sekelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Datang dengan wajah penuh amarah dan penuh amarah dan sesuatu yang sepertinya ingin ditumpahkan gitu ya. Nah, di tengah-tengah mereka terseret seorang perempuan yang pakaiannya kusut. Wajahnya pucat, ketakutan, matanya menatap tanah, tidak berani menatap siapapun. Nah, ini saya coba mengilustrasikan dengan sedikit dramatis ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah panggung di mana terang dan gelap bertemu, di mana kasih dan penghakiman akan berhadapan-hadapan. Mari kita lihat. Kalau kita melihat konteks historis dan teologis peristiwa ini terjadi dalam konteks politik dan religius yang sangat menegangkan. Kenapa? Yesus sedang dalam puncak popularitasnya, tetapi juga di dalam puncak pertentangan dengan para pemimpin agama. Ya, jadi bisa dibayangkan kondisi saat itu. Kenapa juga bait Allah bukan saja sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kekuasaan keagamaan, di mana para imam kepala dan orang Farisi justru merasa terancam oleh pengaruh Yesus yang semakin hari semakin besar. Mari kita buka tadi ya yang sudah kita baca ya di dalam Yohanes 8 ayat yang kedua. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Menarik untuk dicatat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa para penjebak ini datang pagi-pagi benar. Ini menunjukkan kesungguhan dan persiapan matang mereka. Mereka bukan kebetulan menemukan perempuan ini Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ini adalah jebakan yang sudah direncanakan oleh orang-orang Farisi ini, para imam kepala ini. Mereka menggunakan perempuan malang ya, ini sebagai umpan, sebagai alat di dalam permainan politik dan religius mereka. Hukum Taurat memang dengan jelas menyatakan hukuman bagi pezina, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di Imamat 20 ayat 10, Ulangan 22 ayat 22. Namun implementasinya pada zaman Yesus sudah sangat berbeda dengan maksud awal bahwa pemberian hukum tersebut. Hukum yang seharusnya menjadi penuntun kepada kasih karunia telah berubah menjadi alat kekuasaan dan juga kontrol sosial. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita terus perhatikan dengan seksama, maka kita akan lihat ada sebuah anatomi kemunafikan religius. Ya. Mari kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai dengan 5. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Wow. Pertama kita melihat ada satu asimetri di dalam penanganan kasus. Kenapa asimetri? Hanya perempuan yang dihadapkan kepada Yesus pada saat itu. Sementara laki-laki yang berzina dengannya tidak hadir. Sedangkan menurut hukum Taurat, kedua pihak, baik perempuan maupun laki-laki, harus dihukum sama. Jadi ini jelas pelanggaran terhadap prosedur hukum yang mereka agung-agungkan sendiri. Yang kedua kita lihat, motivasi mereka bukanlah untuk menegakkan kekudusan Bapak Ibu Saudaraku, tapi untuk menjebak Yesus. Kenapa? Jika Yesus membebaskan perempuan itu, mereka akan menuduhnya melanggar hukum Taurat. Ini jebakannya. Jika Yesus menyetujui hukuman rajam, mereka akan menyerahkannya kepada pemerintah Romawi yang melaksanakan hukuman mati. Ini adalah situasi checkmate, ya, di dalam pemikiran mereka. Yang ketiga, mereka datang dengan membawa batu-batu. Nah, ini luar biasa. Bayangkan betapa sinisnya, betapa mengerikan persiapan ini. Mereka sudah menyiapkan alat eksekusi sebelum pengadilan dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka, perempuan ini sudah bersalah dan layak dihukum, terlepas dari proses pengadilan yang seharusnya jujur dan adil. Menarik ya Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lihat respon Yesus. Ya, di tengah-tengah tekanan dan situasi yang memanas, ternyata Yesus tidak buru-buru merespon Bapak Ibu Saudaraku. Yuk kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 6 sampai dengan 8. Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi, apa yang dilakukan Yesus? Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus atau kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kemudian ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ya, kalau kita melihat di dalam Yohanes 8 ayat 6 ini, bahwa dikatakan Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Tindakan ini penuh dengan makna. Beberapa bapak gereja awal seperti Hieronymus dan juga Ambrosius menafsirkan bahwa Yesus mungkin menulis dosa-dosa para penuduh itu. Yang lain berpendapat bahwa ia menulis hukum Taurat, ya, yang mereka langgar. Namun Bapak Ibu Saudaraku, lepas daripada pendapat-pendapat itu, buat saya secara pribadi, yang lebih penting adalah sikap Yesus sendiri. Perhatikan, Yesus tidak terpancing emosi, tidak defensif, tidak juga mengkompromikan kebenaran. Justru Yesus dengan tenang, Yesus menguasai situasi yang chaos ini. Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya ketenangan dan hikmat dalam menghadapi konflik dan tekanan. Amin. Kemudian kalimatnya yang terkenal adalah barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di ayat yang ke-7 tadi ya. Bapak Ibu Saudaraku, kalimat ini bagaikan pedang bermata dua yang menusuk tepat ke sasaran. Di satu sisi, Tuhan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, Tuhan justru menegaskan dengan standar yang lebih tinggi. Di sisi lain, Yesus sedang membongkar kemunafikan para penuduh, yaitu imam-imam, para kepala, dan orang-orang Farisi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, setelah perkataan Yesus tadi, terjadi keheningan. Jadi keheningan tadi berbicara lebih keras daripada teriakan. Saya melihatnya, kita melihatnya bahwa ini adalah proses transformasi di dalam keheningan. Ayo kita lihat di ayat yang ke-9. Yohanes 8 ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempat. Perhatikan di ayat 9 ini. Satu persatu mereka pergi, mulai dari yang tertua. Mengapa yang tertua lebih dulu pergi? Ya, mungkin Bapak Ibu Saudaraku,
Karena mereka yang paling banyak mengalami hidup. Ya, orang makin tua, berumur, mereka paling banyak mengalami hidup. Sehingga paling menyadari keberdosaan mereka sendiri. Karena apa? Pengalaman hidup seringkali mengajarkan kerendahan hati dan pengenalan akan keterbatasan diri, Bapak Ibu Saudara. Proses kepergian mereka yang sunyi ini, bagi saya, ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Tidak ada debat, tidak ada pembelaan diri, hanya pengakuan diam-diam akan kebenaran yang tidak terbantahkan. Inilah kuasa kebenaran yang tidak membutuhkan pembenaran tambahan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan, ayo kita sekarang mulai membayangkan perasaan perempuan ini. Dari ketakutan akan kematian yang mengerikan, tiba-tiba ia menyaksikan bahwa para penduduknya pergi satu persatu. Kira-kira apa yang perempuan itu rasakan, Bapak Ibu Saudaraku? Mungkinkah kebingungan? Atau kelegaan? Atau justru ada pertanyaan di dalam diri perempuan itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Yesus selanjutnya terhadap diri? Betul? Kita lanjut ya. Jadi kalau kita sudah baca tadi, maka kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai dengan 11, di mana tinggal Yesus dan perempuan itu sendiri. Nah, ini momen yang paling mengharukan. Ya, ayo kita baca Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wow. Yesus bangun dari membungkuk dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum engkau?" Pertanyaan ini bukan karena Yesus tidak tahu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tetapi untuk membantu perempuan ini menyadari transformasi yang terjadi. Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Tidak ada Tuhan. Pengakuan ini penting. Kenapa? Karena perempuan ini tidak membela diri. Perempuan ini tidak menyalahkan orang lain, tetapi mengakui fakta dengan jujur. Lalu datanglah kalimat yang mengubah segalanya. Ya, ayat 11, perhatikan. Ini luar biasa. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita perhatikan urutannya. Ya, perhatikan urutannya. Pertama adalah pengampunan. Ya, setelah diampuni, ya, dikatakan tadi ya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah." Ya, itu urutannya adalah pengampunan. Tuhan Yesus tidak menghukum, Tuhan Yesus mengampuni. Kemudian dikatakan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Setelah ada pengampunan, harus ada perubahan hidup. Yesus tidak mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, maka aku akan mengampunimu. Oh tidak, Tuhan Yesus tidak berbicara seperti itu. Pengampunan datang terlebih dulu, dan dari pengampunan itulah lahir kekuatan untuk hidup baru. Katakan amin. Tuhan Yesus bukan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika perempuan ini datang kepadanya dengan dosa, Tuhan Yesus katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Tuhan Yesus mengampuni lebih dulu. Setelah itu baru Tuhan Yesus katakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus tidak pernah berkata, "Oh, kamu pergi, jangan berbuat dosa lagi, maka aku akan mengampuni." Tidak. Jangan pernah dibalik. Hari ini datang kepada Tuhan, minta pengampunannya, dan Tuhan pasti akan mengampuni kita semua. Mengampuni saudara, berapapun dosa yang pernah kita lakukan. Sama seperti perempuan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Minta pengampunan daripada Tuhan. Dan setelah itu, berubahlah. Alami hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menarik sekali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita harus menerapkan ya kisah perempuan ini ya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, yang pertama, ya ada 4 hal. Yang pertama, hentikan siklus penghakiman. Saya mau katakan, hentikan siklus penghakiman. Di dalam setiap akhir dari khotbah saya, atau ada 3 kata yang selalu kita usung di dalam setiap akhir khotbah yang selalu saya sampaikan. Yang pertama, cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Hari ini, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudaraku, hentikan siklus penghakiman.
Kenapa? Karena setiap kali kita ingin melempar batu, baik melalui kata-kata, baik melalui sikap atau tindakan, ingat bahwa kita sendiri membutuhkan pengampunan. Batu yang kita siapkan untuk orang lain, mungkin seharusnya untuk kita sendiri. Yang kedua, jadilah agen pemulihan, bukan penghakiman. Bapak Ibu Saudaraku, gereja atau kita seharusnya menjadi rumah sakit bagi orang berdosa, bukan museum untuk orang suci. Katakan amin. Ketika seseorang jatuh, tugas kita bukan untuk mengekspos dan menghukum, tetapi untuk memulihkan dengan lembut seperti Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, seberapapun jauh dosa yang dilakukan atau dosa yang kita lakukan, alami pembebasan dari rasa bersalah. Mungkin ada di antara kita yang seperti perempuan ini, terikat oleh dosa dan dipermalukan oleh kesalahan masa lalu. Yesus berkata kepadamu hari ini, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Katakan amin. Yang keempat, hiduplah dalam kekuatan anugerah Bapak Ibu Saudaraku. Pengampunan bukanlah lisensi untuk terus berbuat dosa, tetapi kekuatan untuk meninggalkannya. Anugerah yang kita terima harus mengalir kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Hosisi dimanapun berada, kita lihat kisah perempuan ini mengingatkan kita bahwa hanya ada satu yang layak melemparkan batu, tetapi ia memilih untuk menanggung hukuman itu sendiri di kayu salib. Batu-batu yang seharusnya untuk kita, diambilnya atas dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini mungkin kita datang dengan batu-batu di tangan. Batu-batu kepahitan, batu penghakiman, batu kemunafikan. Atau mungkin kita adalah orang yang tertunduk menunggu hukuman. Yesus mengajak kita semua untuk meletakkan batu itu dan menerima anugerah yang memulihkan. Amin. Mari kita menjadi komunitas yang dikenal karena kasih karunia, bukan karena penghakiman. Amin. Mari kita dikenal oleh komunitas yang dikenal karena kasih karunia, bukan karena penghakiman, tapi pemulihan. Bukan penghukuman, tapi pengampunan. Bukan kepahitan. Ya. Pengampunan sejati tidak pernah murah. Itu mahal harganya. Ya. Tuhan Yesus sudah membayar harga itu, Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang Dia memanggil kita untuk hidup dalam realitas anugerah itu, baik dalam menerimanya maupun memberikannya kepada orang lain. Kiranya kisah renungan hari ini dapat membangkitkan iman kita bahwa kita harus berhenti. Ya, satu, hentikan siklus penghakiman. Yang kedua, jadikan kita ini agen pemulihan. Ya, kemudian alami pembebasan dari rasa bersalah. Dan yang terakhir, hiduplah dalam kekuatan anugerah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pengajaran hari ini yang memberikan kami kekuatan, di mana Tuhan kami dapat berdiri. Kami mengerti Tuhan bahwa Tuhan Engkau yang mau Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami berhenti dalam menghakimi, dalam siklus penghakiman. Bapa, ajar kami bahwa setiap kali bahwa kami ingin melempar batu itu, baik lewat kata-kata, sikap atau tindakan, ingatlah Tuhan, ingatkan kami bahwa kami sendiri membutuhkan pengampunan. Bapa yang baik, kami mau jadi agen pemulihan. Kami mau mengalami pembebasan dari rasa bersalah. Dan kami mau hidup di dalam kekuatan anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan, dan memberikan kami kekuatan ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.